Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Karamat Putri akan menjelaskan dan menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan siklus hidup sistem? Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer, atau sering disebut dengan pendekatan air terjun atau waterfall approach. Bagi pengembangan dan penggunaan sistem, waterfall approach adalah suatu proses perangkat lunak yang linier dan berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Yang kedua, 6 tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Tahapan yang pertama yaitu rencana atau planning untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang nantinya akan dikembangkan, sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, dan juga pertimbangan dana yang tersedia, serta siapa yang akan melaksanakannya. Tahapan yang kedua yaitu analisis, kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk bisa mengidentifikasi serta mengevaluasi permasalahan yang ada, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Tahapan yang ketiga yaitu desain. Menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berupa desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Tahapan yang keempat yaitu implementasi. Mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi, dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, yang kedua pembuatan aplikasi berdasarkan sistem, yang ketiga yaitu pengujian dan perbaikan aplikasi. Dan tahapan yang kelima yaitu uji coba atau testing, itu melakukan uji coba atau testing pada sistem. Tahapan yang terakhir yaitu pengelolaan atau maintenance. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Soal yang ketiga yaitu 8 prinsip pengembangan sebuah sistem. Prinsip yang pertama yaitu pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Keterlibatan pemilik dan pemakai adalah suatu keperluan yang mutlak untuk kesuksesan pengembangan sistem. Yang kedua yaitu gunakan pendekatan pemecah masalah. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis pendekatan pemecahan masalah. Langkah klasik pemecahan masalah yaitu pelajari dan pahami masalah dan konteks dari sistem. Definisikan solusi yang sesuai, identifikasi alternatif solusi, dan pilih solusi terbaik. Selanjutnya, implementasikan solusi dan evaluasi dampak dari solusi. Tahapan yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu tentukan tahapan pengembangan. Harus dibuat terlebih dahulu schedule kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan selesai dengan berhasil sesuai dengan waktu dan anggaran yang direncanakan. Prinsip yang keempat yaitu tetapkan standar untuk pengembangan dan dokumentasi yang konsisten. Jika tidak mempunyai standar untuk pengembangan, maka akan terjadi kegagalan pengembangan sistem. Hal ini yang kemungkinan besar terjadi. Prinsip yang kelima yaitu justifikasi sistem sebagai investasi. Sistem informasi adalah sebuah investasi, maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk setiap masalah kemungkinan ada beberapa alternatif solusi, dan setelah alternatif teridentifikasi, pengembang sistem harus mengevaluasi visibilitas setiap alternatif solusi. Prinsip yang keenam yaitu jangan takut membatalkan atau merubah lingkup pekerjaan. Suatu keuntungan yang signifikan pendekatan yang dibuat bertahap ke pengembangan sistem adalah menyediakan beberapa peluang untuk mengevaluasi ulang kelayakan. Jika hal ini tidak dilakukan,
dapat terjadi pembengkakan biaya yang sangat merugikan. Prinsip yang ketujuh yaitu rincikan sistem menjadi potongan kecil. Semua sistem menjadi bagian dari sistem yang lebih besar atau yang biasa disebut super sistem. Sistem harus dibagi menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil untuk memudahkan menyelesaikan masalah dan membangun sistem yang lebih. Prinsip yang terakhir yaitu rancang sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi tidak terjadi secara kebetulan. Mereka harus dibangun ke dalam suatu sistem. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.